zahir batinnya bersama Allah. Meminta agar Allah mengguide kita dalam berusaha. Jadi kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak tawakal sejak awal. Kita tawakalnya setelah terjadi. Makanya nanti di akhirat, walaupun orangnya ngaku ahlu sunnah, tapi Allah campakkan dia ke kelompok majusi, kelompok qadariyah. Kenapa? Karena dia menganggap di alam ini ada sesuatu yang terjadi tanpa peran Allah. Orang kalau dapat tapi kalau turun kepada orang yang ngaji, mau belajar, mau denger, nah, kayak gini bapak ini yang mau denger, berarti masuk nih kosakata. Kalau ilmu laduni masuk, kita bisa menerjemahkannya. Istirahatkanlah jiwamu daripada mentadbir. Tadbir dalam bahasa Arab udah jadi bahasa Melayu, mengurusi yang diurusi Allah, itu mentadbir. Lafaz kedua, iradatuka, keinginan engkau, al-asbab, untuk tetap mengambil sebab, padahal engkau sudah mapan, padahal engkau sudah dianggap hebat di sisi Allah. Ma'iqamati illahi iyaka fit tajrid, padahal engkau sudah tajrid. Inhitatun anil himmatil aliyah, kamu saat itu sudah jatuh dari himmah yang aliyah. Himmah itu artinya semangat, semangat yang tinggi. Syukur. Warnanya begitu Pak ya. Ya. Kalau tadi dia pengen terlihat mapan, padahal dia belum mapan. Kalau sekarang dia sudah mapan, tapi gaya-gayaan kayak orang belum mapan ya. Kayak bapak ini kan udah pensiun Pak ya? Udah pensiun. Berarti pasif income dong. Gaji ada terus dong, atau ada fulus lah. Mungkin kontrakan kayak pensiunan kayak, atau saham ya, saya nggak tahu lah ya. Artinya bapak punya, atau mungkin anak-anaknya kaya, itu kan pasif income juga itu. Ya. Ini anak-anak yang punya orang tuanya nggak punya gaji pensiunan, antum wajib ngasih. Bukan sunat, wajib hukumnya, melebihi wajib menafkahi istri sebenarnya. Ya. Jadi istri nggak boleh merasa haknya dikurangi ketika suaminya membantu ayah ibunya. Ingat ya, ingat nih ibu-ibu, seorang istri baru bisa membahagiakan, menyempurnakan keluarga dia jika dia mengizinkan suaminya, bahkan nyuruh suaminya, ngingetin suaminya, Mas, Bang, udah ngirim belum? Udah ngasih belum buat orang tua? Wah, cakep itu. Itu solehah bener itu Pak. Ya, walaupun belum bisa solehah dalam hal yang lain, tapi itu udah bagus sekali. Biasanya ibu-ibu ini kalau nggak ngerti bab rezeki, dikira kalau bantu orang tua, emaknya si laki-laki, mengurangi rezekinya. Ini suul adab seorang perempuan. Ya. Lebih lama laki-laki ini memaknya atau memininya? Emaknya. Berarti kewajiban dia untuk membahagiakan ibunya lebih banyak daripada membahagiakan istrinya. Ya istri juga, dan istri harus tahu di situ bahwa dia bukanlah orang satu-satunya, perempuan satu-satunya bersama suaminya. Yang ribet kita yang suami-suami ini ya Pak ya. Kalau ada begitu ada pusing kita. Nah, pinter-pinter bapak-bapak ngasih tahu ke pasangan ya. Jangan langsung dilaknat, kamu bukan perempuan soleha, jangan begitu. Ya, diajarin pelan-pelan, dikasih tahu ya, yang sebenarnya. Mau perempuannya alim nggak alim sama, kan alim paling baca kitab, sekolah, batinnya belum tentu alim. Jadi bapak kita ini sudah mapan,
Dulu waktu masih belum mapan, kena macet berangkat, pulang macet. Cuma waktu ada Sabtu Minggu. Apa kata kita? Coba kalau saya nanti pensiun, saya pengen 5 waktu di masjid. Benar nggak? Coba kalau saya udah mapan, udah pensiun, saya ingin khataman Quran sekali 10 hari. Sehari 3 juz. Sehari 3 juz, bener ya? Kalau saya juz Al-Fuqat tuh, Pak. Bapak juz apa, Pak? Juz 31. Dulu ngomong begitu. Ada nih anak muda, penghasilannya belum banyak. Terus dia ngomong, coba kalau tabunganku ada 10 juta aja, aku akan berbagi. Dapatlah dia jabatan tinggi, gajinya sekarang 15 juta. Udah 6 bulan, udah banyak kan tuh. Sekarang udah sekian banyak gajinya. Dia berpikir, ntar kalau aku kasih, habis dong. Ntar kalau aku kasih, habis dong, begitu. Nah, jadi emang gak ada selesai-selesainya. Baik. Apabila sudah mateng, sudah mapan, masih bergaya seperti orang yang tidak mapan, disebut jatuh dari semangat yang dulunya tinggi. Nah, gimana Pak? Malah lebih lama megang handphone ya? Kalau cuma handphonenya ada Qurannya, bagus tuh ya. Udah diinstal belum Quran Pak di situ? Udah ya. Jadi kemana-mana kita nggak mau baca Quran. Dulu berpikir, coba kalau saya nanti anak-anak udah gede, saya mau zikiran sehari 10.000 atau 12.000 kayak Abu Hurairah. Sekarang anaknya udah pensiun. Apa kepikiran? Ya anaknya pensiun, kitanya pensiun, anak-anak udah dewasa. Kepikiran lagi, anakku kerjaannya apa ya? Coba tanya bapak-bapak ini. Kepikiran nggak? Kalau nggak mikirin kerja anaknya, kerja mantunya. Urusan dunia itu udahlah, cukup mereka yang menjalani hidupnya. Ngapain kita ngurusin? Kalau kita bisa bantu, nggak usah ikut berpikir keras. Bapak ibu ini berpikir tentang anak, kalau nggak membantunya dengan 2 cara, nggak ada urusannya, nggak ada efeknya. 2 aja, 1 doa, 2 support secara materi. Kalau nggak usah ikut memikirkan. Takdir mereka sudah ada sendiri-sendiri. Takdir kita sama mereka sudah beda. Ya, tapi cemas terus ya, pasti ada cemasnya. Ntar anakku gimana, emang bagi namanya orang tua ya, pasti ada begitunya. Baik, berarti sudah dapat 2 istilah, tajrid dan asbab. Nah sekarang ada macam-macam tajrid ya. Macam-macam tajrid. Tadi kita nyebut tajrid bahasa Arab. Apa arti tajrid tadi? Meninggalkan usaha. Tajrid itu secara harfiah artinya menanggalkan keterkaitan dengan selain Allah. Itu arti aslinya. Ya. Tajrid ma siwallah, kalau bahasa Arabnya begitu. Melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Maka tajrid ini ada yang disebut tajrid murid. Murid ini tajridnya gimana? Murid itu kayak kita ini murid. Orang yang berkehendak ingin mengenal Allah, tapi masih terkait dengan dunia. Nah, si murid qalbunya ma Allah, qalbun ma Allah, qalbunya bergantung kepada Allah, tapi zahirnya ma'ad dunya ya. Bisa dibaca Pak? Bisa ya? Saya kasih baris. Qalbu ma'a, bersama Allah.
tapi zahirnya ma'ad dunya. Kerja tiap hari berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Berarti kita masih batinnya ke siapa? Kalbunya ke Allah enggak? Kalau dibuat ilustrasinya, kalau apa ya? Ini anggaplah kalbu. Dalam kalbunya ada Allah. Kira-kira begitu. Itu tajridnya murid. Berarti si murid itu masih menganggap pekerjaannya tidak berhubungan sama Allah. Berarti dia terhijab, terhalang. Bagi dia Allah itu yang batin-batin aja. Padahal Allah kan bisa dipandang perannya dalam yang zahir, bisa dipandang dalam yang batin. Oke. Lalu yang kedua, ada tajrid namanya tajrid murad. Nah, murad ini di atasnya murid. Bagaimana ini? Kolbunya dan qalibuhu. Ya, zahir itu bahasa Arabnya bisa disebut qalib. Ma'allah. Qalibun, ya. Ma'allah. Terjemahannya zahir batinnya bersama Allah. Dia kerja, tapi dia menganggap pekerjaan dia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sama aja. Rezeki itu kita jemput atau dia datang. Kita menjemputnya dengan kekuatan Allah juga enggak? Iya. Kalau dia datang, Allah juga yang nganter. Sama, apa ada di alam semesta ini Allah tidak berperan, musyrik. Jadi orang yang meyakini dalam usaha dia tiada peran Allah itu musyrik. Ya, kita meyakini usahaku ini Allah juga yang ngasih gitu. Enggak seperti orang-orang yang sombong di luar sana yang menganggap usahaku tidak ada urusannya dengan takdir. Ya, udah banyak yang ngomong begitu sekarang. Makanya nanti di akhirat, walaupun orangnya ngaku ahlus sunnah, tapi Allah campakkan dia ke kelompok majusi, kelompok qadariyah. Kenapa? Karena dia menganggap di alam ini ada sesuatu yang terjadi tanpa peran Allah. Itu dia. Ini hati-hati nih, banyak ustadz keliru menyebutkan kalau selesai usaha baru tawakal. Itu keliru. Tawakal itu dimulai dari niat. Apa arti tawakal? Bahasa Arabnya tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Apa artinya? Mau meminta agar Allah memimpin kita dalam bergerak. Itu arti tawakal. Meminta agar Allah mengguide kita dalam berusaha. Jadi kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak tawakal sejak awal. Kita tawakalnya setelah terjadi. Setelah usaha bertawakal, ya lewat. Ya. Kalaupun dibuat berhasil aja membuat dia jumawa. Tahu jumawa ya? Kalau bukan karena saya, wah gitu. Dulu di tempat saya bekerja ada orang ngomong begitu. Emang posisi dia tinggi. Apa kata dia? Ini lembaga kita ini, kalau bukan karena saya yang buka link, nggak akan hidup kalian nggak akan dapat gaji. Ngomong gitu Pak. Gak lama habis itu dia dapat kesempatan, dapat jabatan apa ya, lagi asik-asik diturunin, dipecat. Stres juga dia, 6 bulan dia lebih stres saya lihat. Tapi habis itu karena dia sadar lagi, Allah selamatkan lagi. Ya. Jadi ada tajrid yang murid, tajridnya setengah-setengah di batin aja, zahirnya belum. Tapi kalau murad, zahir batinnya bersama Allah. Kalau orang yang murid minum obat, usaha dulu minum obat, terserahkan kepada Allah. Kan begitu biasanya dengernya ya.
Berarti si ustadznya baru makom murid. Bukan begitu. Emang obat itu diciptakan oleh selain Allah? Enggak kan? Yang ciptain obat itu siapa? Kan Allah juga. Yang menciptakan kesembuhan dalam obat itu siapa? Allah juga. Yang bikin dokter yang kita kunjungi itu siapa? Allah juga. Ini kalau sudah murad, kita memandang dokter mana aja, usaha mana aja, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita ini yang mana? Nah, nanti coba dilihat. Nah, ini kalau boleh disebut tajridnya murid masih pakai asbab. Tajridnya murad dia mengendalikan sebab dengan izin Allah. Nah, ini dia nih. Kalau murad nih bisa jadi pawang hujan, Pak, tanpa perlu belajar. Dia lagi butuh nih, lagi ada hajat nih. Allah mau nurunin hujan, dia minta, ya Rabb, kami lagi ada hajat. Hajat kami sedang membicarakan kekasih-kekasihmu. Diberhentiin sama Allah. Atau dipindahin aja. Ya, bisa begitu, Pak. Ya. Kalau murad, jadi nggak perlu jadi pawang hujan, nggak perlu gaya-gayaan. Berhenti, gitu, nggak perlu, Pak. Ya, saya lihat atraksi para pawang hujan tuh lucu-lucu juga tuh ya. Tapi ya mungkin dia makomnya murid, dia harus pakai gaya-gaya, ya, itu gimmick sebenarnya. Sebenarnya kan dibatin aja tuh. Sama kayak silat. Silat itu kan urusan batin sebenarnya. Silat itu kan hubungan batin dengan yang maha batin. Dizahirkan jadi gerakan. Makanya sebenarnya nggak ada tuh silat begini-gini tuh nggak ada. Kayak Kamehameha Sunggoku ya. Tenaga dalam, enggak begitu. Orang kalau sudah ahli, dia cukup main di kolbunya, pakai nafas dia selesai itu. Kalau dia murad, ya, nggak perlu pakai aneh-aneh. Jadi kalau latihan silat nggak usah aneh-aneh, niatnya untuk kebugaran ya. Di sini ada latihan silat nggak, anak-anak? Adain, Pak, ya. Latihan apa, kayak latihan fisik biar anak-anak kita ini punya mainan, bukan main game doang ya. Panah itu ada bosannya, Pak, harus ada silatnya, harus ada tarungnya. Kalau perang, panah bisa habis gak? Yang bisa habis badan kita. Jadi latihan fisik itu perlu ada ya. Dulu saya waktu masih remaja-remaja banget, Pak, itu kita belajar beberapa aliran sekaligus itu. Badan itu kayaknya mau gerak terus, daripada nunjukin orang mana tembok. Ya mending ada samsaknya kan. Coba lihat, kalau seorang guru master, dia perlu nggak banyak gaya ngeluarin jurus? Nah itu murad ya. Kalau murid harus conditioning dulu ya, harus gaya-gayaan dulu. Taib. Udah dapat meaningnya? Apa beda antara tajrid dan asbab? Tajrid ya, melepaskan salah satu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang itu melepaskan? Kalau di kolbunya sudah lepas, kecuali hanya Allah. Jadi Bapak ini boleh bilang, saya nggak perlu dokter, saya cukup minum air putih, boleh, tapi kolbunya bener nggak? Sehingga hembusan Bapak itu jadi obat, gitu. Gimana, Pak? Ya, saya pakai herbal. Herbal kan obat juga, apa bedanya? Sama masih bergantung. Oh, ini kan tibun nabawi. Emang ada tip yang bukan nabawi. Semua pengobatan yang sesuai dengan keilmuan, saya menyebutnya tibun nabawi, sama semua. Tapi ada tibun nabawi lama, ada tibun nabawi sekarang. Kalau Nabi sekarang hidup, Nabi akan membenarkan dokter-dokter itu. Dulu Nabi itu mengadopsi bekam. Bekam itu dari India, bukan dari Cina. Dulu kan bekam itu disayat, benar nggak? Yang pakai kop tuh Cina tuh, ya.
Antum anti Cina tapi bekamnya pakai Cina. Terus apa lagi? Pengobatan apa lagi? Nabi nyebut kustul Hindi. Apa Hindi artinya Hindi? India. Bunga atau serbuk dari ya, itu bukan kayu juga, dia kayak ya, tumbuhan kecil sampai segini doang kira-kira. Hindia nyebutnya. Ini Nabi itu ngadopsi dari orang Hindia banyak banget, Pak. Tanda kalau Nabi itu nggak saklek. Ini katanya pengobatan Islam, nggak mau ngadopsi dari Barat. Itu dari mana itu? Ibnu Sina mengadopsi dari Jalinus. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, juga ngadopsi dari Jalinus, dari Ibnu Sina. Padahal Ibnu Qayyim itu imamnya Salafi. Belakangan dia kemudian mengadopsi yang tadinya dia anggap kufur. Dia bisa milah-milah, oh ini nggak kufur, tidak. Ya. Lagi banyak maulidan, Pak ya. Ini indahnya di Jakarta itu. Ya. Semoga tetangga nggak keberisikan ya. Nikmati itu. Ya, itu salah satu cara kita berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang sudah pergi ke luar negeri sering suara sholawatan, yasinan, azan itu mahal ya. Bener nggak? Kalau kita ke luar negeri, waduh, mendengarkan azannya susah. Kita harus datang dulu kemana gitu baru dengerin azan. Mau dengerin sholawatan begini, waduh, susah sekali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketiga, sawabiqul himami la takhriku aswaral aqdar. Himmah yang kuat, yang berlalu, semangat yang berlalu, semangat yang kuat, atau firasat yang kuat, la takhriku, tidak pernah menghancurkan aswaral aqdar, benteng-benteng takdir. Jadi takdir itu ternyata ada bentengnya. Nah, tapi takdir bisa berubah nggak? Hah? Bisa. Nah, ini ada penjelasannya, Pak. Jadi kinclong gitu. Bapak nggak marah kan? Jadi takdir itu bahasa Arab, akdar, jamak dari kadar. Apa arti kadar? Ini tadi pagi Zoom nih bahas ini nih, ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Qadar, jamaknya akdar atau maqadir ya, takdir maqadir. Itu artinya adalah ukuran. Ukuran. Saya nyebut kadar airnya kurang, berarti ukuran. Apalagi Pak? Yang setara sama ini nih, ukuran. Satu lagi nilai. Banyak orang awam berpikir takdir itu cuma 4. Apa takdir itu? Gimana Pak? Rezeki hidup mati. Ya, jodoh. Emang ada kata jodoh di situ? Fayu'mar bi arba' kalimat, kan begitu di hadisnya. Jadi ada hadisnya arba' kalimat. Ya, arba' kalimat. Apa itu? Bikatbi rizkihi, rezekinya. Rizkihi, rizki. Hapus dong. Kita pakai Indonesia, rizki. Nanti kalau pakai bahasa Arab pusing nanti. Yang cukup yang gede-gedenya aja. Rizki, apalagi? Ajal. Cepat amat Pak nyebut ajal. Ajalihi itu bahasa Arab kok. Ajal itu artinya time.
Waktu. Waktu kapan? Waktu nanti transit ke alam lain. Itu ajal. Terus apa lagi? Amal. Amal dalam bahasa Arab itu artinya aktivitas. Tapi amal bahasa Indonesia artinya amal soleh. Bener. Jadi bukan ini yang dimaksud adalah aktivitas. Terus yang keempat apa? Syaqiyun au sa'id. Dia ahli surga atau ahli neraka. Saya pendek aja ya. Coba rizki, ajal, aktivitas. Di mana di situ rezeki? Jodoh di mana, Pak? Ada nggak jodoh di situ? Ini hadisnya hadis Bukhari loh nih. HR Bukhari nih. Di mana? Bener. Yakin? Tuh, aneh cuma konfirmasi doang, antum langsung berubah. Tadi bilang iya, sekarang enggak. Tuh, baru diuji begitu ya. Gimana kalau diuji disertasi tuh, dikata-katain profesor doktor gitu. Ya. Rezeki, apa arti rezeki? Jatah yang diberikan Allah. Ada berbentuk fisik. Harta, ya. Harta itu fisik nggak? Salah satunya pasangan. Dalam berpasangan itu ada batinnya nggak? Ada rezeki batinnya nggak? Ya, fisik, non fisik. Non fisik. Apa rezeki batin dalam berpasangan? Cinta. Tuh, cinta itu rezeki, Pak. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita dapat rezeki. Cuma jangan cintai yang nggak pantas kita cintai ya. Kita minta ampun kalau sudah pernah mencintai yang nggak pantas kita cintai. Yang nggak boleh kita cintai, cintanya orang. Ya, apalagi harta. Apa yang ada di harta? Berkah. Berkah itu rezeki. Jadi ada orang diberikan fisik, harta, tapi dia nggak dapat berkah. Ada yang diberikan pasangan yang cantik, gagah, keren, tapi nggak diberikan cinta. Nah, kita minta dua-duanya. Jangan satu-satu, sok zuhud antum. Oh, saya yang ini aja deh. Lah semuanya sekalian, ya. Jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Ya, semuanya gampang bagi Allah. Berarti jodoh masuk sini ya. Tuh, angguk lagi. Bagus, bagus, ya. Bapak makan minum malam ini itu rezeki. Ada lagi fisik, buku, sekolah, itu bagian dari rezeki. Apa batinnya buku dan sekolah? Ilmu. Ya. Gimana? Udah dapat rezeki itu belum? Udah dapat. Aktivitas. Saya lagi ngapain, Pak? Lagi ngapain ini namanya? Berdiri, kata orang. Kalau Bapak bilang saya lagi ngajar karena Bapak husnuzon sama saya. Ya. Tapi yang nggak husnuzon bilang ngapain ini berdiri situ tuh? Ya, sok-sokan lagi, nyoret-nyoret kayak dosen aja. Emang gue dosen. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu 4 itu adalah benteng-benteng dari takdir. Ya, dengan apa Allah menetapkan 4 ini? Ini kan arba ini artinya 4. Dengan apa Allah menetapkannya? Dengan qadara, menetapkannya dengan kudroh. Kudroh. Apa arti kudroh? Kekuasaan Allah. Berarti ini kekuasaan Allah semua nih. Saya mau tanya nih, ada nggak antum kalau nggak berdiri, duduk, tidur, ada nggak aktivitas di luar itu? Ini saya berdiri, antum duduk.
Kalau yang di rumah tiduran. Ada nggak aktivitas di luar yang 3 ini? Jalan, jalan kan sama berdiri juga Pak. Jalan sambil duduk bisa nggak? Dalam bahasa Arab berdiri itu masuk di situ berjalan, lari itu disebut berdiri. Oke, ada nggak aktivitas di luar itu? Ya. Kata orang nih, kalau saya usaha selesai saya serahkan kepada takdir. Berarti dia nganggap usaha dia bukan bagian dari. Berarti dia nggak paham hadis ini. Hadis ini menyebutkan amal aktivitas dia berusaha itu bagian dari kadar ukuran yang Allah berikan. Gitu, ya. Saya termasuk orang yang pembelajar, penasaran yang baru-baru. Maka kalau di kampus tuh saya senang dikasih mata kuliah baru. Senang. Kecuali ada mata kuliah yang saya nggak mau, mata kuliah qiraat. Jadi di kampus itu, di Institut Ilmu Al-Quran, yang paling saya nggak mau qiraat. Tahu qiraat Pak? Qiraat itu bukan beda sama tilawah. Qiraat itu gimana cara baca ayat ini, ada dibaca dengan versi Imam A, versi Imam B. Waktu saya ngangkat tangan tuh ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi ngerasa waktu saya nggak cukup untuk mempelajarinya. Bisa aja, tapi saya akan meninggalkan yang lain. Ada beberapa ilmu yang saya menghindari, tapi selain itu saya suka ngajar yang baru-baru. Bosan juga Pak, tiap tahun ngajarin hal yang sama. Nah, kita ketika berusaha mencapai sesuatu, usaha itu bagian dari meningkatkan nilai. Berarti takdir, kadar itu bukan satu. Jadi takdir itu kalau ukuran ya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari atas ke bawah ya, 1 sampai 10. Jadi takdir saya ini kalau enggak antara 1, 10 ini, Bapak effortnya agak lebih kuat bisa sampai 10. Kalau enggak ya 1 atau 2. Semuanya bagian dari takdir. Jadi ini usaha namanya nih. Usaha itu bagian dari takdir. Kalau usaha bukan bagian dari takdir, berarti ada sesuatu selain Allah di alam semesta. Ada peran selain Allah di alam semesta. Yang meyakini ada yang berperan selain Allah, musyrik bukan? Musyrik nggak? Musyrik itu. Walaupun dia sholat 5 waktu, berarti sholatnya belum sholat ahli tauhid, baru nungging doang itu. Ya. Ini makna pertama. Ada makna kedua. Kemauan yang keras itu terjemahannya. Nah, sekarang ada terjemahan lain. Firasat yang kuat tidak akan bisa merubah takdir. Saya mau tanya Pak, kalau Bapak pernah ngomong gini ke orang, kamu bakal jadi orang sukses, terus dia sukses setelah 10 tahun. Dia sukses karena kita ngomong atau karena usaha dia? Usaha dia bagian dari takdir. Sombongnya manusia, dia nggak mau disebut usaha dia bagian dari takdir. Saya udah ketemu banyak orang, hatta ustadz ulama. Dia kata orang kiai, tapi dia bilang usaha bukan bagian dari takdir. Belajar akidah di mana dia itu? Ya. Mereka memikirkan, mengira bahwa kalau kita menyandarkan diri kepada takdir, dianggap kita malas-malasan. Enggak. Justru kalau orang faham tentang takdir, dia punya semangat yang tinggi, harapan yang besar. Kenapa? Ternyata pilihannya banyak. 1 sampai 10. Jadi bukan hanya satu pilihan. Banyak pilihan itu. Kita mau pilih yang nomor berapa, tinggal usahanya dikencengin. Usaha itu kita bisa berusaha karena Allah menitipkan sesuatu dalam diri kita. Titipan itu ukuran juga namanya. Ya. Jadi saya tanya lagi Pak. Kalau ada orang sukses, seperti yang kita firasatkan, kita kalamkan dulu.
Kira-kira dia sukses karena kita atau karena takdir Allah? Ya, takdir Allah pasti. Tapi banyak orang GR, tuh kan gue bilangin sukses kan dia gitu. Bener ya? Bener ya? Sesekali dia ketemu bapak, terus lupa nyapa. Karena dulu bapak gagah sekali, sekarang sudah ubanan. Dia lupa ini siapa. Waktu bapak sapa, dia nggak ingat. Bapak siapa ya? Sombong amat tuh kan. Padahal emang dia lupa, mau gimana lagi 10 tahun nggak ketemu. Bukan berarti orang itu sombong. Orang kalau nggak kenal bapak tuh bukan berarti sombong, Pak. Dia manusia pelupa nggak? Bisa-bisa orang lupa sama dirinya sendiri kan? Ada nggak orang yang lupa sama diri sendiri? Ada. Semoga kita nggak begitu ya. Ya, baik. Maka kalau kita berkalam tentang suatu terjadi, dia terjadi bukan karena kalam kita, tapi karena kita lagi dipinjam sama Allah. Bapak firasat nih, kejadian firasatnya. Misalnya nih, ntar jam 10 hujan. Hujan. Terjadi hujan karena kita firasat atau karena Allah ingin menurunkan hujan? Ya, jangan GR. Allah yang punya hujan, kita yang GR. Banyak orang GR Pak di dunia. Baru sakti-sakti dikit udah GR kan. Banyak orang GR di dunia ya. Dalam banyak hal ya. Kalau tadi masalah ngeramal orang, kalau sekarang masalah kejadian alam. Kamu hati-hati, ntar tabrakan loh. Beneran tabrakan. Tuh apa kata gua. Dia senang memfirasatkan buruk tentang orang. Ini saya mau kasih tips. Kalaupun Bapak punya firasat buruk tentang orang, katakan yang baik. Misalnya kita ngeliat nih bakal tabrakan nih, kita ngomong, Dek hati-hati ya, nanti pelan-pelan aja. Kalau ada orang nyerobot dari depan, kita ngalah. Jangan dikalamkan, ntar kamu bakal tabrakan. Nanti ini masuk ke alam bawah sadar dia, jadi doa dalam pikiran dia. Ya. Apabila ada satu masuk ke dalam diri yang kita sebut tadi firasat, ya, lalu itu terjadi. Itu adalah cara Allah meminjamkan kolbu kita untuk menyampaikan kepada orang bahwa ini bakal terjadi. Kok bisa? Jangankan kita, itu binatang-binatang, hewan-hewan di hutan. Kalau hutannya dekat gunung, gunungnya mau meletus, itu hewannya bisa ngerti nggak? Ngerti Pak, dia pergi. Berarti si hewan ini bisa berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Masa manusia nggak bisa, hewan aja bisa. Kalah dong kita sama hewan. Kira-kira begitu ya. Jadi kita ini insting kita udah kalah sama hewan. Gimana batinnya? Ya. Jangan mau kalah kita sama hewan. Nah, bagian berikut, hikmah ke-4. Wah, menang banyak nih Pak. Istilah kawan saya. Menang banyak katanya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu daripada mentadbir. Tadbir dalam bahasa Arab udah jadi bahasa Melayu, mengurusi yang diurusi Allah. Itu mentadbir. Allah itulah yang mentadbir alam, mengurusi alam. Dari dabbara yudabbiru, membolak-balik alam, itu urusan Allah itu. Kalau kita berobat, itu usaha kita yang Allah berikan kepada kita. Sembuhnya siapa yang urus? Allah. Suka-suka Allah udah mau kasih sembuh atau enggak. Kita usaha yang cocok, suksesnya kita serahkan kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Fama qama bihi ghairuk, yang telah diurus oleh selainmu. La takum bihi li nafsik, janganlah engkau memikirkan, membebankan jiwamu untuk memikirkannya. Ya, itu tadi yang saya sebut.
anak kita itu, Bapak yang punya anak, itu dia sudah punya jalan takdir masing-masing. Gak usah dipikirkan dia, doakan dia atau beri dia, pilih. Ya, doakan dia atau beri dia. Ini cemas anak tapi nggak mau modalin anak, ya. Cemas anaknya belum punya rumah, kita punya tanah banyak, kasih ke anaknya tanah yang mana gitu. Cemas anaknya nggak punya kerjaan, kita punya link, kita nggak mau melingkan dia. Ya. Abis kita linkkan, udah jangan kemudian kita masuk banyak-banyak. Ya, biar dia menjalani takdirnya sendiri. Yang banyak rusak anak-anak itu kalau dibantu orang tua, ya. Karena orang tua ini ngatur-ngatur, dia nganggap anaknya masih kayak anak kecil dulu. Bapak dari dulu langsung gede. Enggak kan? Dulu pernah kecil, lalu kemudian dewasa. Karena dibiarkan oleh orang tua mengarungi hidup, kita kemudian tahu pola-polanya. Ini kalau begini masalahnya, ini cara menyelesaikannya. Benar nggak? Nah, anak-anak itu supaya dia cepat dewasa, ajar dia mandiri. Jadi anak orang hebat itu bukan yang difasilitasi. Anak orang hebat itu yang dibuat survive. Ya. Kenapa Allah suruh kita puasa? Supaya kita survive. Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan, lagi asik-asik tidur dalam kubur dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah gue udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud, Pak. Jadi kenapa kita harus latihan tahajud? Biar nggak kaget kalau nanti ada hari kebangkitan. Orang yang biasa bangun malam hari ini atau bangun subuh, setiap kali dia bangun dia niat mau sholat. Oh Allah cinta tuh sama orang. Ya. Setiap kali dia bangun dia ingatnya mau sholat tahajud kayak mau sholat subuh kayak, bukan cuma mau buang air kecil, itu mah rendah banget tuh ya. Bangun cuma pengen ke toilet, rendah banget Pak. Apa bedanya kita sama si guguk ya, sama kambing, sama kucingnya sama aja jadinya. Coba niatkan, saya tidur niat ingin tahajud malam ini. Jadi tidurnya diniatkan untuk bangun sholat. Tiba-tiba Bapak ini diwafatkan dalam tidur. Waktu Bapak bangun di alam kubur Pak, itu malaikat bingung ngeliat Bapak. Kenapa? Orang ini nyari tempat wudhu, cari-cari, dia ngerasa masih hidup. Jadi orang yang mati, dia ngerasa itu masih di alam dunia. Itu malaikat ngeliatin, dia ngapain nih? Kelusuk. Kalau nyari handphone, digampar sama malaikat ya. Tapi kalau yang dia cari, mana nih tempat wudhu? Saya mau sholat, dibiarin deh Pak di sholat. Itulah yang disebut kalau ada orang sholat dalam kuburnya, itu kisahnya. Ya. Mau malam ini mulai praktek. Ketika hendak memejam mata, kita katakan, ya Allah, aku niat tidur untuk bangun menyembah Engkau. Mau ya? Ya. Untuk ini kita bacakan Al-Fatihah ya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Baik. Gimana Pak? Udah cukup ya?